Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rati Yohana. Saya mahasiswa semester 5 dari kampus Persada Bunda, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum, yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan yang tidak berbadan hukum, persekutuan dagang atau persekutuan perdata, CV, dan firma. Yang ketiga, perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan perorangan, kemudian koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang didirikan dengan risiko dan modal sendiri. Modalnya saja bisa diambil dari pemilik perusahaan atau dari pinjaman, sehingga segala pertanggungjawaban aset hasil dari perusahaan maupun utang piutang menjadi milik dari pemilik perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan ini didaftarkan ke bagian pendaftaran perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata itu adalah 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk dalam suatu perjanjian untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian dalam suatu perusahaan guna untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ada 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, di mana keuntungannya ditetapkan porsinya sejak dari pendirian perusahaan tersebut, persekutuan tersebut. Jadi tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit, jadi semua porsinya sama dan kerugian daripada persekutuan perdata itu pun ditanggung oleh bersama. Selanjutnya itu firma. Firma artinya bersama, yaitu nama sekutu yang dijadikan nama perusahaan. Kemudian akta pendirian firma pun harus didaftarkan ke Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disampaikan ke bagian kepanitraan di PN setempat. Kemudian pengurus daripada firma ini yang ditunjuk atau diberi kuasa harus ditetapkan di dalam akta pendirian firma itu sendiri. CV. CV itu adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, kemudian bertanggung jawab seluruhnya atau bertanggung jawab solidar dengan 1 orang atau lebih sebagai pelepas uang. Macam-macam CV itu ada 3. Yang pertama, CV secara diam-diam. CV diam-diam yaitu CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga bahwa dia adalah CV. Jadi dia masih menyatakan bahwa dirinya adalah firma. Kemudian CV terang-terangan. CV terang-terangan ini adalah CV yang sudah menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga bahwa dirinya adalah CV. Jadi sudah menggunakan nama perusahaan tersebut, menggunakan surat masuk, surat keluar, sudah menggunakan nama CV. Kemudian yang ketiga yaitu CV saham, di mana CV ini yang modalnya berasal dari saham-saham. Jadi pendirian CV ini bisa secara lisan maupun secara tulisan. Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang modalnya terdiri dari saham yang terbagi-bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur dari perseroan terbatas, yang pertama badan hukum, kemudian persekutuan modal, kemudian didirikan berdasarkan perjanjian. Kemudian adapun prosedur dari perseroan terbatas ini, yang pertama adanya perjanjian 2 orang atau lebih, kemudian ada akta autentik pendirian dari perusahaan, kemudian modal perusahaan sebagai setoran, kemudian yang terakhir itu penyetoran saham itu saat perusahaan didirikan. Jadi bentuk-bentuk dari modal, ada modal awal yaitu terdiri dari 50 juta minimal, kemudian modal setoran itu bisa berupa saham, uang, atau bentuk lainnya. Koperasi. Koperasi itu adalah badan badan usaha yang beranggotakan orang per orang ataupun badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Kemudian perangkat dari koperasi ini ada rapat anggota yang pertama, yang kedua pengurus dan pengawas. Jadi modal dari koperasi ini adalah
simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangannya itu dari hibah. Kemudian jenis-jenis koperasi itu ada beberapa seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, produksi, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Kemudian yayasan ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, kemudian mempunyai tujuan untuk mencapai tujuannya, yaitu dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan agama. Badan hukum ini bisa didirikan oleh WNA dan WNI, kemudian didirikan di depan notaris dengan ditulis dengan bahasa Indonesia. Adapun perangkat dari yayasan ini yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Kemudian tujuan yayasan ini itu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang terakhir adalah perusahaan perseroan, yaitu perusahaan yang modalnya berbentuk saham, yang sebagian besar modal tersebut adalah milik negara. Contohnya itu seperti BUMN. BUMN itu berarti sebagian besar modal dari perusahaan tersebut adalah milik negara, seperti PT Pos Indonesia, PLN, kemudian Bank Negara Indonesia. Adapun manfaat dari BUMN ini adalah untuk memberi kehidupan kepada masyarakat juga tentunya, kemudian bisa dengan cara membuka lapangan kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf. Semata-mata kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Persada Bunda. Terima kasih dan selamat malam.